Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Claudiana Selina dengan NIM 21010600103. Saya sekarang berada di semester 6. Baik, pada kesempatan sekarang saya akan menjelaskan mengenai media yang saya buat. Jadi media yang saya buat di sini yaitu media yang berbasis game. Nah, aplikasi yang saya buat dalam media game ini yaitu aplikasi EduAPlay. Nah, aplikasi EduAPlay ini bisa kita download dan bisa kita akses melalui web. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi EduAPlay yang kita bisa akses melalui web. Nah, kita langsung saja ke Google Chrome, lalu searching EduAPlay. Setelah kita searching, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang pertama ini. Setelah kita klik tadi, nanti kita akan diarahkan ke halaman aplikasinya. Halaman pertama di aplikasinya itu akan seperti ini. Nah, sebelum kita membuat game itu, pertama-tama itu kita harus mendaftar dulu atau login dulu ke aplikasi. Nah, untuk login ini, kita klik yang di pojok kanan ini yang tulis login. Login di sini kita bisa menggunakan email dan bisa juga menggunakan akun Google. Nah, untuk lebih gampangnya itu kita menggunakan akun Google. Setelah kita login, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita itu untuk membuat gamenya? Nah, untuk membuat gamenya itu kita klik yang di bagian kanan yang warna kuning ini yang tulis New Activity. Setelah kita klik New Activity itu, kita nanti diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu halaman dari jenis-jenis game yang ada dalam aplikasi tersebut. Di sini terdapat banyak game yang mungkin kita bisa gunakan. Nah, di sini saya menggunakan game yang quiz ini. Nah, setelah kita klik yang game quiz tadi itu, nanti kita akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nah, di sini nih ada beberapa menu. Menu yang pertama itu menu membuat, di mana di menu ini kita dapat membuat soal. Nah, yang kedua itu menu pilihan. Nah, di menu pilihan ini kita bisa mengatur waktu dalam mengerjakan kuisnya. Terus menu yang ketiga ini menu deskripsi, yaitu menu pengaturan bahasa. Menu yang keempat ini menu preview. Terus yang bagian kuning yang ada anak panah ini, di sini menu untuk mempublish gamenya. Terus yang berwarna merah ini indeks kualitas. Nah, indeks kualitas ini apabila kita punya nilai dari soal yang kita kerjakan itu kurang dari 25% itu berarti kita belum bisa mempublikasi kita punya kuis. Nah, bagaimana kita bisa mempublikasinya itu? Kita mempublikasinya itu apabila indeks kualitas dari game yang kita buat itu lebih dari 25%. Nah, baik, kita langsung saja ke pengerjaan soalnya. Nah, di sini di soalnya ini sudah ada memang kotak untuk soalnya dengan option. Nah, yang di bagian kiri ini kita bisa memuat video dengan gambar pada soal. Jika ingin kita memuat gambar dalam soal, kita klik yang ini, terus kita pilih. Nah, kita diarahkan ke file, habis itu kita tinggal pilih gambar yang kita ingin gunakan.
Terus apabila kita ingin menambah dia punya optionnya, karena di sini mereka sudah menyediakan sampai option D. Apabila kita ingin sampai option E, berarti kita klik yang tambah jawaban. Terus apabila kita ingin menambahkan nomor soal itu, kita klik yang tambahkan pertanyaan. Oke. Kita langsung saja di soal yang pertama. Nah, di sini soalnya saya sudah buat dalam Word, jadi saya copy saja dari Word. Di sini soal nomor 1 itu option yang benar itu option A, di sini sudah centang. Terus saya lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini saya ingin memasukkan gambar di dalam soalnya. Saya sudah kasih masuk gambar, saya ketik soalnya. Saya lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini saya ingin memuat gambar di option. Jadi optionnya sebentar itu semuanya itu berisi gambar.
Di sini saya telah membuat 3 nomor soal. Nah, di sini saya ke pengaturannya. Di sini mode gamenya itu permainan, terus umpan balik hanya di bagian akhir itu saya aktifkan. Terus yang kedua itu tetapkan jumlah kesalahan maksimum. Nah, di sini saya ingin mengaktifkan dengan tetapkan jumlah kesalahan maksimumnya itu sebanyak 3 kali. Nah, jika terdapat 5 nomor soal dan dia telah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, berarti dia tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal yang selanjutnya. Dia harus memulai dari awal lagi untuk mengerjakan soal. Nah, terus yang pengaturan yang selanjutnya itu waktu. Nah, di sini waktu pengerjaannya itu saya menggunakan waktu gitu 20 detik ke 20 detik untuk satu nomor soal. Pilih siapa yang dapat melihat aktivitas Anda. Berarti kan di sini saya mau share itu berarti saya pilih yang public. Informasinya itu bahasanya diubah ke bahasa Indonesia. Judulnya itu kuis kimia, dengan deskripsinya itu materi struktur atom. Baik, setelah kita membuat soal dan mengatur semua waktu pengerjaan soalnya, sekarang kita ke preview. Preview ini supaya kita bisa melihat bagaimana soal yang kita telah buat tadi. Nah, setelah kita klik preview, nanti munculnya akan seperti ini. Ketika kita ingin memulai kerja soalnya, klik yang mulai. Setelah itu soalnya akan muncul. Nah, di sini terdapat waktu pengerjaan soalnya. Selanjutnya itu kita akan mempublish kita punya game. Kita klik yang publish. Baik, ketika kita ingin membagikan kita punya kuis ke siswa itu, kita klik tanda bagikan, habis itu kita copy linknya. Habis itu kita bagikan melalui grup WhatsApp ke siswa. Setelah kita membagikan kuis kepada siswa, untuk kita bisa melihat siapa saja yang telah mengerjakan kuis itu, kita bisa lihat di laporan. Klik laporan, klik yang laporan pengguna. Nah, di sini belum ada yang mengerjakan kuis yang kita telah bagikan. Di sini tulisnya saat ini belum ada pengguna yang memainkan aktivitas Anda. Nah, jika sudah ada pengguna yang telah memainkan nanti, pasti akan muncul nama-nama pengguna yang telah memainkan game tersebut. Baik, itu saja penjelasan mengenai media yang saya buat. Terima kasih.